Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuz Warulanam dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2 semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang masalah-masalah kesehatan jiwa. Gangguan jiwa adalah sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna yang berkaitan langsung dengan distres atau penderitaan dan menimbulkan hendaya atau disabilitas pada suatu yang lebih fungsi kehidupan manusia. Secara umum, gangguan jiwa atau gangguan fungsi jiwa dialami seseorang individu dapat terlihat dari penampilan komunikasi, proses perilaku, interaksi, dan aktivitas sehari-harinya. Yang pertama, psikotik. Psikotik adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi. Psikotik dibagi menjadi dua, yaitu akut dan kronik. Yang pertama, gangguan psikotik akut adalah gangguan yang terjadi dengan awitan yang akut dalam masa 2 minggu atau kurang, dengan gejala-gejala psikotik yang menjadi nyata dan mengganggu beberapa aspek kehidupan. Yang pertama gejalanya, yaitu halusinasi. Halusinasi adalah gangguan seseorang gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, melihat, mencium itu sebenarnya tidak ada. Yang kedua, waham. Waham adalah seseorang yang mempunyai keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, bizar. Bizar adalah seseorang yang mempunyai keyakinan yang keliru. Yang keempat, itu disorganisasi, di mana seseorang yang mempunyai keadaan yang sedang kacau atau banyak masalah. Yang terakhir, irritable. Irritable adalah seseorang yang mempunyai sikap pemarah, tidak sabar secara berlebihan. Ya, ini penata laksanaannya gangguan psikotik akut. Yang pertama, perawat harus dapat memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang psikotik akut. Berikut hak dan kewajibannya. Yang pertama, informasi yang perlu untuk pasien dan keluarga. Episode akut sering mempunyai prognosis yang baik. Maksudnya itu ialah penyakit sukar diramalkan hanya dengan melihat dari seluruh episode akut aja. Yang kedua, ini agitasi yang membahayakan pasien, keluarga, atau masyarakat. Maksudnya itu ialah tindakan dengan bantuan perawat kesehatan jiwa masyarakat. Yang ketiga, menjaga keamanan pasien. Maksudnya yaitu ialah kebutuhan dasar pasien harus terpenuhi. Yang kedua, ini poinnya, konseling pasien dan keluarga. Yang pertama, bantu keluarga mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan pasien. Maksudnya itu ialah yang berkaitan dengan pengobatan psikiatrik, antara lain hak pasien, kewajiban, dan tanggung jawab keluarga. Yang kedua, dampingi pasien dan keluarga. Maksudnya itu ialah untuk mengurangi stres dan kontak dengan stresor, wajib harus ditemani keluarga pasien. Yang ketiga, motivasi pasien. Sebagai perawat, kita harus memotivasi pasien agar segera sembuh dan pulih kembali. Yang kedua adalah ini gangguan psikotik kronik. Gangguan psikotik kronik adalah gangguan suatu gangguan gejala negatif dan skizofrenia yang menonjol. Sedikitnya ada riwayat satu episode psikotik yang jelas di masa lampau. Gejalanya yaitu kesulitan berpikir dan berkonsentrasi,
individu mendengar suara-suara, keyakinan yang aneh dan tidak masuk akal. Yang terakhir, bermasalah dalam melaksanakan pekerjaan. Penata laksanaannya yaitu perawat harus memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang psikotik kronik, yaitu berikut hak dan kewajibannya. Poin pertama, informasi yang perlu untuk pasien dan keluarga. Yang pertama, gejala penyakit jiwa. Di sini harus perawat dan keluarga harus mengetahui gejala yang dialami pasien. Yang kedua, antisipasi kekambuhan. Perawat harus mengantisipasi pasien terjadinya kekambuhan lagi, harus diwaspadai. Yang ketiga, dukungan keluarga. Maksudnya dukungan keluarga ini ialah sangat penting bagi pasien untuk proses penyembuhan si pasien. Yang kedua, konseling pasien dan keluarga. Yang pertama, pengobatan dan dukungan keluarga. Maksudnya ini pengobatan dengan keluarga dengan cara melayani dengan keluarganya, bisa membantu. Yang kedua, membantu pasien di sini ialah kebutuhan pasiennya, kebutuhan dasar manusianya harus terpenuhi. Yang ketiga, kurangi stres dan kontak dengan stresor. Yang maksudnya yaitu di sini perawat harus menghibur si pasien agar tidak mengalami stres yang berlebihan. Yang ketiga, depresi. Depresi adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan sedih yang berkepanjangan, proses pikir melambat dan penurunan motivasi dan berpikir lambat yang terkesan malas. Gejalanya yaitu yang pertama, gangguan tidur, sulit bertidur maksudnya. Yang kedua, rasa bersalah atau kehilangan, tidak percaya diri. Yang ketiga, kecemasan dan kegelisahan. Yang terakhir, kelelahan dan kehilangan tenaga. Penata laksanaannya di sini ialah perawat harus dapat memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang depresi. Hak dan kewajibannya sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang perlu untuk pasien dan keluarga. Maksudnya di sini itu informasinya pasien mengalami depresi itu harus mengetahui sesama keluarga dengan keluarganya agar bisa proses penyembuhan cepat selesai. Yang kedua, konseling pasien dan keluarga. Yang pertama ini resiko timbulnya dan usaha bunuh diri. Maksudnya ini perawat harus mengantisipasi si pasien agar tidak melakukan hal tersebut. Yang kedua, mengatur kegiatan pasien. Maksudnya itu mengatur kegiatan pasien di sini pasien tidak boleh tiduran, harus melakukan kegiatan yang sehat dan positif agar bisa lekas pulih. Yang ketiga, membimbing pasien. Di sini perawat harus membimbing pasien dengan baik agar tidak mengalami stres yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah gangguan penyelesaian. Gangguan penyelesaian adalah keluhan kejiwaan dalam berbagai bentuk setelah mengalami trauma. Gejalanya diantaranya, yang pertama, suatu hati dan perasaan menurun. Yang kedua, ansietas atau kecemasan. Yang terakhir, merasa tak mampu menyelesaikan diri. Penata laksanaannya, perawat harus dapat memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang gangguan penyelesaian. Berikut hak dan kewajibannya. Poin pertama, informasi yang perlu untuk pasien dan keluarga. Yang pertama, efek stres terhadap kondisi fisik dan mental. Maksudnya ini keluarga harus mengetahui kondisi pasien, kondisi fisiknya dan mentalnya. Yang kedua, gejala-gejala berkaitan. Keluarga harus mengetahui gejala-gejala yang dialami oleh si pasien. Yang
Ketiga, motivasi untuk melakukan kegiatan. Maksudnya, keluarga harus memotivasikan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat dan positif. Poin kedua, konseling pasien dan keluarga. Yang pertama, bantu pasien untuk mengenali hikmah. Maksudnya, perawat harus mengajarkan arti hikmah di balik semua ini. Yang kedua, bimbing pasien mengidentifikasi cara positif. Di sini perawat harus membantu si pasien berpikir positif untuk kedepannya. Yang terakhir, bimbing untuk mengidentifikasi langkah yang dilakukan. Perawat harus mengidentifikasi setiap langkah si pasien untuk melakukan lebih hal yang baik dengan kedepannya. Sekian dan terima kasih.